كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia besar, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Syahadat Tuhan meminta, warna yang hijau berseri membuat Tuhan Rabbiku Muhammad junjunganku. Islam adalah junjunganku. Mulia berdiri memimpin tunas bangsa yang takwa kepada Allah, berkepribadian Indonesia, putra harapan bersara, pengembara guru Nusantara. Ayolah terus maju, tinggalkan guru Nusantara, tinggalkan guru Nusantara. Guru-guru yang tergabung di Ikatan Guru Bustanul Atfal yang sebentar lagi akan datang. Baik. Ternyata penting yang disampaikan Pak Mufti ya, Pak Menteri. Di Indonesia ini yang terlupakan satu hal yang seharusnya itu masuk kurikulum dan harus diperhatikan. Materi apa? Materi mendengarkan. Jadi itu memang penting ya. Karena apa? Sama kalau kita itu bicara aja semuanya jago. Tetapi bagaimana kita menjadi pendengar? Loh, masalahku ini. Ternyata ini problem apa? Sifat itu secara umum. Saya bilang di rantai ibu, terus buka, terus nyaji. Awo itu ngendikan awo itu, menengok-ngokno. Ini saya rantai bu, kalau jenengan kan enggak, tadi langsung nangkep semua. Ya, sampai tadi saya dengarkan terjemahannya Bu Sika itu luar biasa itu. Nah, itu Bu ya, jadi ya menjadi pendengar yang baik itu harus kita, siapa yang motivasi harus kita motivasi diri sendiri masing-masing.
Ini itu terus yang disampaikan. Menciptakan generasi yang bisa mendengarkan, dan itu harus didukung satu sama lain. Oke, sebelum saya lanjut, insya Allah tidak lama Bu, saya hanya mau ngabsen. Coba yang ketua cabang, ketua rankan untuk setiap ada surat atau apapun supaya tidak jadi paham yang salah atau salah paham, maka perlu untuk selalu dibaca. Jangan dilewatkan aja, apalagi bentuk PDF gitu, ya. Kadang tidak dibaca detail sampai terakhir. Oke. Baik, ibu-ibu ya, kali ini nanti insya Allah pengajian pimpinan nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Ketua Pimpinan Daerah Asia Kota Malang. Insya Allah nanti akan banyak yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pengukuhan. Maka ini kami dari Pimpinan Daerah Asia Kota Malang menyampaikan ya, ini sesuatu yang tidak bisa dibuat remeh ya, karena pengukuhan ini menegaskan ya. Nah ini ibu-ibu yang mau dikukuhkan harus sadar mulai sekarang jati dirinya. Oh saya dikukuhkan jadi apa? Di situ berarti nanti jadi pimpinan. Semuanya sudah paham. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, semuanya sudah paham, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tugas yang sangat mulia sekali Ibu apa ya untuk menjadi yang masuk tergabung di IGABA. Ini luar biasa Bu, mencetak generasi emas ya yang berkualitas, profesionalisme dan keikhlasan untuk mendidik ya, untuk mendidik anak usia dini, mencetak generasi emas. Nah, jadi maka ini betul-betul sebelum nanti dikukuhkan, niatnya ditata Bu mulai sekarang ya. Nanti jenengan akan dipertegas dari jati diri panjenengan sebagai pimpinan IGABA, dan itu ya konsekuensinya, tanggung jawabnya adalah membawa generasi anak-anak TKABA yang nantinya ya, mampu untuk kemudian bersaing menata bangsa dan negara. Kita fenomena saat ini kan sudah sangat jelas Bu, kasus Bangladesh, kasus Nepal, kasus Filipina, barusan kemudian di Indonesia, kemudian yang terbaru Prancis, semua digerakkan oleh Gen Z. Maka ini kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar ibu-ibu ini untuk menjadi pendamping ya. Sekarang ini kan era digital approach, sekarang harus betul didampingi. Kita harus paham terkait sekarang apa yang terjadi pada isu-isu global. Nah itu nanti kita terapkan untuk anak-anak kita di TKABA. Ibu jangan asal ngajar, betul-betul perhatikan apa yang menjadi amanat Aisyah. Dan dipertegas di sini bagaimana harusnya seorang guru TKABA, yaitu apa? Yang meningkatkan kualitas ya, mempunyai kompetensi guru PAUD Aisyah melalui program-program inovatif yang berbasis pada keislaman dan kemuhammadiyahan ya. Jadi dicetak untuk apa? Guru ya yang harus berinovatif ya, berbasis pada keislaman dan kemuhammadiyahan. Sebentar lagi akan dikukuhkan, maka visi dan misi ini harus betul-betul juga ditegaskan pada diri masing-masing. Semoga TKABA yang kita ya, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, tingkatkan akhlakul karimah. Dan yang ketiga, tingkatkan untuk senantiasa belajar agama. Karena dengan belajar agama inilah maka keteguhan kita untuk berakhlakul karimah akan terjaga. Dan ditegaskan Pak Haidar menyampaikan, jadikan agama sebagai way of life. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku berkata dari Kota Malang akan dibacakan oleh yang terhormat Ibu Elvi Muafidah S.
7 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 bulan September dan Menengah Kota Malang memperhatikan Aisyah sebagai organisasi memiliki Taman Kanak-kanak Aisyah SPSI. Sekretaris 1 Iva Irawati SSSP. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam inna wabil Muhammadin Nabi 447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 bulan September tahun 2025 Masehi. Kami pimpinan daerah Aisyah Kota Malang mengukuhkan saudari sebagai pimpinan daerah Ikatan Guru Aisyah Bustanul Anfal atau IGABA Kota Malang periode 2024-2029 untuk melaksanakan amanah musyawarah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. 2, 3. Nah, tiganya 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sebagai saksi. Nah, di situ kan dilanjutkan kata Muhammadur Rasulullah. Maka karena kita pengikut Nabi Muhammad, maka di sini relevan ayat yang tadi dibaca oleh Jessica dengan tema yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, bertakwa kepada Allah dan berkepribadian Indonesia. Itulah ciri khas Muhammadiyah. Jadi nanti hal-hal yang menyangkut bagaimana pengikut Muhammad itu akan dijelaskan. Tetapi yang kali ini akan kita bahas adalah kalau tadi cukupkan dengan Muhammadiyah. Saya kemarin itu di pimpinan harian rapat begini, apa yuk yang kita sampaikan? Kalau Komisi C kemarin membahas tentang ideologisasi ya Bu, yang Komisi C pimpinan rantai, pimpinan cabang yang hadir, yang membahas di Komisi C itu siapa? Coba. Komisi C ideologi Muhammadiyah. Saya kemarin ditanya sama Taufik, apa sih pentingnya membahas ideologi? Sebenarnya kalau kita membahas ideologi itu mesti rada bosan kan kalau Bu? Ideologi apa sih? Enak dia ideologi kalau bahasa, enak bahasa. Soalnya bahasa langsung oleh duit. Kalau ideologi itu akan diberikan secara terus-menerus sebagai doktrin di mana saja. Ya kalau kita bahas ideologi itu kan ada ideologi di negara-negara barat itu ideologinya apa Bu? Liberal. Negara-negara Rusia
Muhammadiyah itu? Apa Bu? Ideologi Muhammadiyah itu ya apa yang kita kaji, yang kita laksanakan itu sebagai, jadi Islam ideologi kita kan, sebagai orang Islam kita punya ideologi yang disebut ideologi Islam yang kemudian kita bersandar kepada Al-Quran dan nah kemudian dibentuklah sebuah organisasi seperti, karena itu perintah. Kalau kita membaca di Muqaddimah Anggaran Dasar, ya, kemudian di situ tercantum bahwa itu Muqaddimah yang pertama kan apa? Setelah Al-Fatihah, kemudian ada ikrar raditu billahi robba, ya. Ada 5 poin di situ pokok-pokok pikiran. Nah, disitulah yang nomor 4 itu apabila menginginkan visi tadi, ya, visi Muhammadiyah itu apa? Tujuannya apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat. Dan itu tidak bisa dikerjakan kecuali hanya dengan berorganisasi. Maka ideologi kita yang bersandar kepada Al-Islam, Al-Quran dan Sunnah itu sudah tercantum. Itu kan sudah banyak yang hafal ya Bu ya. Al-Quran 104 bukan seterusnya takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika dan adalah sebagian. Jadi sebagian kita itu diperintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, disitulah Muhammadiyah. Slide-nya itu sudah kita tambah slide-nya. Yang dirubah itu mungkin pemahaman kita, mungkin hal yang menyangkut yang lain seperti kita. Lah, kita kan banyak. Maka kita di situ kajian itu bagaimana kualitas sholat kita. Tidak hanya sekedar sholat jamaah dan semuanya itu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Aisyah juga begitu. Kalau kita ini adalah organisasi perempuan Muhammadiyah. Jadi dalam konteks keagamaan dan sosial, ya, itu jadi upaya untuk memperbarui, ya, dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tetapi perkembangan PDC, ya toh. Nah sekarang ini kalau kemudian kita ngomong PDC lagi tidak relevan, ya tapi masih ada. Kemarin saya dengarkan itu loh Bu, pengajiannya itu apa? Mubalek itu kan kalau saya itu jenuh ya, cari mubalek sih banyak. Yai Aat itu loh Bu ya. Ya jadi ini loh. Tiba-tiba saya sampai dari itu. Ya, bagus. Jadi yang digarap itu tentang sholat. Ya, begitu juga tentang bagaimana kita itu khurafat itu disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi ziarah itu sampai ke Bali itu sudah 9 kali, tapi ke ziarah ke makam orang tuanya belum. Ya, singkatnya dia itu ke makam ibunya, bawa kembang dan air sagalon. Nah, dia bilangnya itu persis itu seperti itu. Sampai Pak Cokorono, aku boleh buku yang sih tak ketemu jadi nggak sih ngaji. Lapor kamu ke sana. Yo mek kabur itu kembang tok terus sagalon kan. Sono kabeh. Ibuku gak tak bengok-bengok. Ojo nek aku kok bilang. Ibu aku kira. Nah, disitulah dia masuk sebetulnya ya. Bahwa ziarah kubur itu tidak apa, tapi dengan menabur bunga itu dia minta, tolong bilang ini bunga larisan, terus larisan saya tak sabar gimana,
ngomong begitu, itu tidak boleh. Berarti kan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa tidak boleh meminta kepada orang itu pesan. Nah, disitulah prakteknya sampai sekarang masih ada. Jadi kalau konteks seperti sekarang ini kan abad 20 ini kan sudah beda lagi. Konteks kita adalah masyarakat yang memiliki sikap-sikap pragmatis. Ya, sekuler itu untuk memisahkan antara agama dan itu, padahal Islam itu ada 4 pilar yang disebutkan sama Bu Muslimah tadi: akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawiya. Ada apa itu akidahnya bagus, tapi muamalah duniawiyanya nggak bagus. Yes, pokoknya seperti ibadahku api, konsol, tapi yo asal-asalan melo ini. Itu seperti untuk dirinya sendiri. Nah, begitu juga dengan banyaknya informasi yang sekarang seperti yang disampaikan tadi itu, perkembangan teknologi itu akhirnya yang menjadi berhala adalah ini kalau kita tidak kendalikan secara bijaksana, kan begitu ya. Jadi ada yang muamalahnya bagus, tapi ibadahnya, maka 4 itu harus menjadi menjadi satu kesatuan bagi orang-orang Muhammadiyah atau Aisyah, kan begitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita ambil sebagai tema cukupkan dengan Muhammadiyah, ya. Kita ini kan sudah berorganisasi. Tadi ada organisasi yang namanya IGABA, Ikatan Guru Ustaz Agama. Secara sadar, tadi sudah dibacakan oleh Guru Roditu Billahi Rabba wa bil Islam dan seterusnya. Kemudian berarti di dalam diri kita, pribadi kita punya tugas-tugas yang di situ semua bersumber dari ajaran-ajaran Islam, yang kemudian kendaraan yang kita pakai adalah kendaraan Muhammadiyah. Jadi pengenalan terhadap Muhammadiyah itu kan macam-macam. Ada yang secara kultural, seperti kita ini ada yang misalkan sudah Bu Ella, saya, mungkin itu kan keluarganya Muhammadiyah. Tapi ada yang berstruktural, yang ibu-ibu mulai dari tarjih, mulai dari taksim, macam-macam itu dibahas, ya. Tetapi kita belum paham. Kenapa sih kok cinta betul kepada Muhammadiyah? Ya karena memang Muhammadiyah ini kalau di dalam anggaran dasar kita itu banyak loh. Ada berapa bab itu? Ada 12 bab, 46 pasal dan 113 ayat. Anggaran rumah tangganya itu ada sama 12 bab, kemudian 224 ayat, dan pasalnya sama ya, babnya pasalnya ada 242 ya. Ayatnya 242, pasalnya bab 22 itu ada 10 ayat, 10 ayat. Mereka kalau nggak bisa, saya dulu nggak dasar 45 itu apa, mulai bahasa itu ya. Nah saya tidak apa-apa dari Mbak Bazula. Ternyata pasal 22 hanya 23 saja yang bersifat, sisanya 10 ayat semua. Lah itu mengenai apa? Jadi apakah itu anak usaha? Apakah itu pimpinan ranting? Apakah itu pimpinan cabang? Kalau tidak gemar rapat, itu namanya bukan organisasi Aisyah atau Muhammadiyah.
bandel balik ngomong tapi nggak dikerjakan. Sebetulnya orang yang pinter, orang yang pinter itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam rapat itu. Begitu juga di amal usaha, kepala sekolah juga harus rajin rapat. Nah, tapi besok ada pertemuan wali murid, gampang kok aku sih ngatasi. Tapi gak bisa ngatasi kepala sekolah karena problem di wali murid itu banyak. Padahal banyak guru-guru juga yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Begitu juga di PDA. Pakar semua yang ada di sekeliling. Jadi PDA itu bisa moncer, bisa pun ya karena mulai pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah itu bersatu. Makanya Ibu, kalau ada berita kemarin, untung ya, itu menetralisir dituntaskan. Oh, peristiwa di Bali, udah, lu ya. Wes ruame, terus sukanya media apa? Jangan kemarin, gitu ya. Nah, padahal kita tuh langsung sudah telepon Lazismu. Akhirnya ibu tak telepon, Bu, ya apa ya? Ya Bu, jangan dulu Bu. Kalau ada berita dari Otin ini, saudaranya seperti ini, dari Pak Isu. Tidak bisa sewenang-wenang keluar masuk wilayah yang bukan ranahnya. Juga tidak bisa melewati batas-batas yang sudah digariskan. Jadi yang membuat Muhammadiyah kuat sepanjang zaman itu karena manhajnya. Kita sering ya membaca istilah matan, manhaj, gitu ya. Jadi kalau matan itu teks isinya, teks apa sih? Seperti begini. Kalau kita terjemahkan surat Al-Ma'un, nah itu kan siapa pendusta agama? Itu teksnya itu namanya matan. Kemudian diterjemahkan dengan manhaj bagaimana mengaplikasikan, menyampaikan secara atau mengaplikasikan secara nyata itu manhaj. Strategi, metodologi. Kalau katanya guru-guru itu metodologinya. Itu manhaj itu ya betul ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita itu sampai sekarang itu sampai bertahan sampai 100 berapa ini? 108 tahun itu karena strategi kita. Dulu kita pernah katakan itu masa zaman ada itu mau dibubarkan, ya. Kita ngeles dengan apa itu berazas. Nah, terus kemudian ada kalau ibu yang sekarang usia 50 ke atas mesti masih apa itu ingat asas tunggal Pancasila. Semua ormas harus berasas Pancasila. Padahal asas kita adalah Islam. Kan begitu. Akhirnya kita tuh sampai molor muktamar tuh 5 tahun bayangkan. Sampai Pak Harto itu sowan ke Pak R. Hamidi menopo dengan bahasa halus itu Pak Harto menyampaikan kenapa kok sampai diurus. Yang memang ada masalah teknis yang harus kita sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau hanya bertahan 1-2 hari PDA itu semoyo, ya mohon rantai cabang itu atau teman-teman pimpinan. Jadi yang kata ini karena semua pimpinan, saya semua pintar tentang ideologi itu. Maka jangan naik tuh. What is the meaning naik begitu apa ya? Ya begitu. Supaya PDA itu tak kamu dewe anak Bali. Ya tak pokoknya berapa kali ya. Jadi itu Bu, kita ditonton di sini ya seperti itu. Kita kuat sepanjang zaman karena strategi kita. Ya kita ingat ya Semeru, kuat bla 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 sampai numpuk yang namanya pakaian. Akhirnya kita tuh tenang. Jawa Timur mengumpulkan dibawa sekitar 10 juta, isinya sekian, tas sekian, dibawa OT, ya menahan diri. Akhirnya apa? Setelah muncul utara dari provinsi, kemudian sementara provinsi di Semeru, ngomong masyarakat. Nah ini aku hubungin itu karena apa nih? Akhirnya Aisyah Muhammadiyah Jawa Timur, Iseni, Bantan, Kasur, LPG, Sakikune, Sakpanci dan macam-macam. Nah itu akhirnya masyarakat, oh iya ternyata
manfaatnya seperti itu. Itulah memanage. Jadi kita ini manajemen dan juga ada sudah tanda-tanda Semeru. Nah itu ya kita juga harus menahan. Maka nanti kita minta tolong IGABA juga menahan diri. Mungkin bisa edaran nanti dari Lansismu kita PDA langsung turun, IGABA bisa gerakan 5 ribuan untuk bencana. Kan begitu. PDA gerakan 10 ribuan. Masuk sih Bu Sulami 10 ribu, nggak mungkin kan? Nah, Bu Era masuk 10 ribu, mesti walaupun itu gerakan 10 ribu. Maka kita dibimbingkan biasanya yang sedang itu ya. Jadi itu ibu, bagaimana batas-batas di dalam anggaran dasar atau anggaran itu kita atur. Nah, yang terakhir itu di manhaj seperangkat pokok pikiran, slide berikutnya ya, itu sudah ya. Gagasan yang sistematis baik keyakinan, pemikiran dan tindakan, prinsip kesediaan serta cara mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan manhaj menurut Pak Haidar Nasir. Yang terakhir itu Ibu, menurut Prof. Yunari Ilyas, ya komitmen Mbak. Ya, komitmen berorganisasi itu penting. Ya, komitmen itu apa itu? Tanggung jawabnya. Ya, sama dengan tanggung jawab itu ya. Ya. Itu bisa dilihat dari, jadi kalau ibu-ibu semua di sini ada pimpinan, jadi buku gini loh Bu, kadang-kadang kita itu keliru memandang diri kita. Jadi kita itu, makanya di sini namanya pengajian pimpinan. Ya, siapa pimpinan itu? Mulai ketua sampai ya pimpinan harian itu. Majelis juga pimpinan. Jadi kalau di ranting ada berapa itu? 7, 10, 11 sampai 13 orang. Itu pimpinan semua. Jadi jangan mengandalkan ketua. Aku ketua kayak seorang apa sampai 2 tahun juga rapat. Aku ketua ya repot. Mari repot pemilihan. Mari bilang loro apa? Aku bener. Mari bilang pakai. Aku bener. Oh iya, mau ngisi rono sih putune macam-macam. Terus sekarang apa sampai 2 tahun. Karena ketuanya. Makanya kolektif-kolektif yang sudah dibahas di organisasi adalah 2. Jadi kolektif-kolektif itu yang bagaimana? Jadi jangan sampai itu tadi yang saya disampaikan di awal bahwa kita itu punya garis-garis organisasi yang memang harus dipatuhi. Ya, jangan kemudian, aku kenal baik loh sama Bu Salma Orbalina. Wes aku lek ngurus apa-apa, izin operasional langsung rono ae nek usah Mbak Putri langsung suwen. Jangan. Ya walaupun kenal sama PP loh, aja gitu. Nah, itulah Ibu. Itu kadang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang katanya Pak Haidar ya enggak bentuk mau. Nah, sekarang bentuk komitmen itu apa, Bu? Dalam pelaksanaan beragama apakah sesuai dengan Muhammadiyah atau tidak? Jadi mulai doa kita, sholat itu ya, terus apalagi macam-macam itu harus sesuai dengan Muhammadiyah. Jadi kemudian kita samina jangan doa soina, tapi samina. Nah seperti itu. Dan yang kedua, keaktifan di dalam berorganisasi Muhammadiyah termasuk kepatuhannya pada keputusan organisasi. Jadi itu Bu. Jadi termasuk di dalam berorganisasi aktif. Itu komitmen. Kapan? Ya boleh nggak terlalu sibuk ya bagaimana itu bisa digeser. Jangan kemudian ini pimpinan harian balik rapat kain majelis orang tahu belas. Saling menyesuaikan. Jadi buku semua di tingkat pimpinan itu semua adalah bagian dari seperti begini, ada pimpinan harian dan majelis. Semua ini jadi satu Bu. Cuma ada batas-batas tertentu ibu bisa baca di prinsip-prinsip Muhammadiyah atau di anggaran dasar anggaran rumah tangga bagaimana mekanisme komunikasi kita. Nah, itu ya. Nah, ini yang terakhir bahwa bagaimana komitmen itu bentuknya paham agama sesuai dengan Muhammadiyah. Keaktifannya. Jadi kalau kita aktif itu
dilakukan. Terutama saya pesan ke Bu Masia sama di sini orang kampus. Kalau Bu Ibu bukan. Jadi beliaunya dari kita daerah, orang kampus. Ya, ojo lek kan ini naik pangkat ae, koyok Mbak Ruli jaluk tanda tangan. Mbak jadi atau lo Mbak Ruli aku. Lawan PK, guru PK sampai jutel itu loh. Kalau saya kayak tanda tangan 2 tahun setahun. Kalau nggak tahu apa-apa ya tanda tangan. Ini mau naik pangkat Bu, saya kenapa? Saya sudah urut kemarin waktu bencana di Taskam. Ya wes kan aku taksi nggak usah. Ya aku taksi Mbak, sudah menyumbang itu untuk dilampirkan di kampus, nanti ditandatangani di Masia kayak Pak Kazan. Jadi ditandatangani aja di sini. Yo, makanya. Nah itu seperti itu. Saya kira itu Mbak Ella. Mungkin ada 1-2 yang mungkin bisa kita perjelas. Tetapi saya katakan cukup kan dengan Muhammadiyah itu cuma jelas ada orang merah. Ya. Muhammadiyah ini sudah kendaraan, ya. Jadi lurus kita, ya. Lurus kita. Ojo kapater. Lek kapater ibu-ibu akhirnya demo. Ya. Jadi jangan kapater dengan Muhammadiyah karena kendaraan Muhammadiyah ini tidak bisa jalan. Ya kalau kita nggak bisa ngaji, nggak ngerti mundur, nggak ngerti apa urut Arab Bondo dan Samuanco, kita sudah diberi media namanya majelis taklim. Dipilih kualitas ibadah yang memang sudah ditarjih. Beliau ini termasuk salah satu mimi mufasir, ya, menerjemahkan Al-Quran. Salah satu lagi dari kelembagaan Universitas ya. Nah, disitulah kita di Malang punya 2 profesor yang di sini mufasir Al-Quran, termasuk Gubernur Aini. Nah, di situ oleh itu kita. Padahal seperti muslim aku pakai pinter ngaji bahasa Ella lawe dhewe iki lho kakak ngono lho. Karena aja kemudian golek-golek lainnya. Tarjih baca dipelajari itu menjadi panduan kita di dalam beribadah. Yang lain, ya prinsip-prinsip Muhammadiyah ini juga kita baca. Nah, ketua ini bertanggung jawab menyampaikan ini secara tuntas. Ketua ranting, ketua cabang, wis mantep dalam berorganisasi. Insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah itu, bahwa yang takillah ya ja'alahu makhrajan dan sumber hajilah. Saya kira itu Bu Ella mungkin ada Ibu atau Bu Ella yang bisa membantu untuk. Bu Ella, terima kasih sudah cukup detail yang disampaikan oleh Bu Ella. Jadi tema ini diambil dengan kalimat cukupkan dengan Muhammadiyah. Kalau boleh saya sedikit mengelaborasi dari sisi bahasa, Bu ya. Ibu kan sering mendengar kata hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Itu artinya kan juga cukupkan Allah sebagai wakil. Wakil itu artinya kita bersandar kepada Allah gitu. Jadi wakil itu ya karena kita sudah tidak mampu, maka yang kita wakilkan gitu kepada Allah. Lalu ada kata tadi wakafa billahi syahida. Apa perbedaan kafa dan hasbi itu tadi? Ini saya sempat membaca cari di terjemah ya, di mufradat bahasa Arab itu. Kifayah itu maknanya adalah takni kudro ala injazin amal matal biah hajah. Jadi kita memanggil menyeru istilahnya. Ketika ada yang memanggil lalu kita datang itu. Nah, itu kan makanya talbiyah itu kan labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Aku datang memenuhi panggilanmu. Nah, gitu berarti ketika Aisyah ataupun Muhammadiyah memanggil itu kita datang dengan sepenuh hati untuk menerima panggilan itu. Nah itu yang dimaksud dengan bilang bahwa cukupkan dengan Muhammadiyah. Lalu yang kedua, karena kita punya komitmen dalam Muhammadiyah, orang mengambil ketika
ketika Muhammadiyah atau Aisyah memanggil lalu kita datang, maka itu sudah cukup bagi kita untuk tidak usah nolak-nolak lagi ke sana kemari. Karena insya Allah di Muhammadiyah dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana tadi sudah Bu Ira sampaikan itu nanti akan diturunkan dalam dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah maupun dilakukan tajdid, ya, pembaruan penafsiran Al-Quran oleh Majelis Tarjih dan Tajdid IPB Muhammadiyah, maka kita sebagai pengikut itu sudah cukup bagi kita untuk menjalankan apa yang ada dalam panduan tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, saya mengundang ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan apa yang masih menjadi jadi ibu ada yang akan berkomentar, boleh ya Bu Ira, tidak harus dalam bentuk pertanyaan gitu. Jadi misalnya ada Bu, yang saya pahami dari ideologi Muhammadiyah itu adalah begini, atau ibu-ibu ada yang ingin berbagi pengalaman bagaimana ketika berhadapan dengan masyarakat, dengan kita membawa simbol bahwa kita orang Muhammadiyah. Karena mau disadari atau tidak, kita menyadari bahwa ketika di masyarakat itu akan ada gesekan-gesekan itu. Mari silakan ibu-ibu sekalian, nanti kita berakhir di pukul 15.45 dia di ibu. Gak tau kayaknya beliau nggak lalu ini. Selesai saya mengisi pengajian itu, salah satu ibu itu merangkul saya, merangkul sambil kayak terharu gitu. Dia bilang, Bu Ella, saya itu sering mendengar Bu Ella pengajian di RRI, tapi baru ini saya melihat langsung. Karena ibunya sudah memulai berbicara dengan itu tadi, akhirnya saya tanya, Bu, jenengan asli mana? Saya orang Madura, Bu. Ya, saya Bu ya. Saya bodoh Bu Ella. Bu, saya Madura kok mau dia? Ya, saya bodoh. Nah, ini bukan apa ya, rahasia. Tetapi ya sama dengan Bu Latifah. Tapi ibu ini langsung bercerita bagaimana beliau menjadi Muhammadiyah dan kemudian aktif di Aisyah. Dia bilang gini, ceritanya panjang Bu Ella. Memang pertanyaan Bu Ella itu tidak salah ya saya Bu ya. Kan ini minoritas memang di sana kan. Tapi saya sangat cinta pada Muhammadiyah dan Aisyah. Gimana Bu ceritanya? Jadi suami saya itu pun sakit keras, saya minta tolong ke sana kemari, bahkan mohon maaf, orang dekat saya yang saya aktif di nggak tahu organisasi atau perkumpulan atau komunitasnya, saya minta tolong suami saya ini loh, kok tidak dibantu. Nah, giliran saya punya teman di rumah sakit Aisyah, dia membantu suami saya mengobati ke rumah sakit, dibayar semua sampai suami saya sembuh. Meskipun akhirnya suami saya meninggal, Bu. Tapi dari situlah saya jatuh cinta pada Muhammadiyah. Nah, saya pikir ibu-ibu sekalian masing-masing punya pengalaman. Kalau tadi disampaikan Bu Ira, saya ini sejak dalam janin mungkin sudah Muhammadiyah, Bu Ira tahu keluarga saya juga mungkin. Saya kalau nggak lakukan itu ya itu tadi lah karat-karatnya itu kalau dikaratkan. Begitu. Meskipun bukan karena soal daerah ya, tapi ya di sana juga yang Wailu Muhammadiyah juga banyak gitu. Nah, tapi adanya karena berproses, sehingga being Muhammadiyah itu ada yang melalui proses, ada yang dengan masuk di alam usaha, ada yang dengan cerita ibu tadi karena jatuh cinta pada Muhammadiyah, lalu masuklah menjadi anggota persyarikatan baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Nah, jadi ibu sekalian, apakah masih tidak ada yang ingin berdiskusi langsung kepada Bu Ira? Kalau berbicara tentang Aisyah Muhammadiyah, rasanya saya itu mesti langsung, ya Allah, ternyata saya tidak salah ketika kita berada di sini. Ketika saya ini berbagi pengalaman ya, biar bagaimana rasanya kita berMuhammadiyah, berAisyah itu dengan rasa yang gembira. Karena kalau di Aisyah Muhammadiyah itu yang ada di pikiran pertama kita itu adalah kok temen yo, sana kok umbuhake yo, kok bolak-balik rapat. Yang kedua bolak-balik metu. Yang ketiga bolak-balik urunan. Dan ini membuat saya jadi terkejut. Kenapa? Karena orang tua kita semuanya itu akan
bahagia ketika anaknya seperti itu. Mohon maaf, saya sekeluarga, saudara saya itu semua bekerja kecuali saya. Saya jadi guru Bu, tapi maksudnya kakinya berdaya kok dulu. Kesini gitu. Tapi yang dijangkit orang tuh Mbak Ita, saya panggilannya kalau dulu Mbak Ita nggak kenal Ruli. Mbak Ita ngurusi Muhammadiyah Aisyah, Openono. Sampai hari ini itu menjadi apa ya? Kekuatan saya kok enak Mbak Ruli Nadina. Karena ada keluarga yang mendorong, yang membuat saya bisa kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kok urunan? Ya, urunan kenapa? Bu Hera terima kasih diingatkan 10 ribuan, 5 ribuan. Ini bagian dari kita saumpamane gak ono edaran iuran. Kita itu mau nyumbang 10 ribu itu loh Bu. Rasanya gak penak. Nandi. Kadang kita tidak tahu, ketika kita punya uang kita tidak tahu. Duit itu kate tak gaya apa, aku lek nyumbang tak titipno sapa. Kadang kita akhirnya ngawur. Wes pokoknya tak titipno si A. Balik itu tetep ya, tapi nyampe apa tidak kita nggak tahu. Tapi kalau ada organisasi yang menaungi, kita jadi tahu bahwa uang kita saat ini ada yang membantu kita untuk mengingatkan kita untuk bersedekah. Ini yang membuat saya jadi bahagia bersama Aisyah Muhammadiyah. Berapapun dana kita itu bisa diterima. Yang kedua, kalau kita tidak punya dana, ibu-ibu jangan khawatir. Kita masih punya tenaga, kita punya pikiran. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita bolak-balik urunan, tapi kita nggak bisa urunan, jangan berkecil hati. Ayo aktif, ya, biar kita bisa memberikan ilmu kita, pikiran kita di lingkungan terdekat kita. Dan yang ketiga tadi bolak-balik rapat, katanya Bu Ella, Bu Ruli ternyata pimpinan harian itu salah ya, salah. Lebih baik pimpinan meminta, karena masalah ini tidak pernah putus, ya. Satu majelis selesai, majelis yang berikutnya seperti itu terus, seperti kehidupan. Tapi alhamdulillah dengan itu otak kita, tenaga kita, pikiran kita semuanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Hera, Bu Ella yang sudah menginspirasi acara kegiatan hari ini sehingga saya juga mencukupkan diri saya dengan bermuhammadiyah. Terima kasih. Yang kagum dan juga mengakui Muhammadiyah itu yang benar gitu. Jadi akan ada yang mengatakan Muhammadiyah itu aliran apa gitu ya. Ya, beberapa waktu Baitul Arqam kan sudah saya sampaikan. Tetangga saya itu semua mengatakan bahwa Muhammadiyah itu benar. Jelas benar. Contohnya, karena ada sebelah saya itu kakaknya meninggal sampai 2 hari. Itu kan ada apa? Talim dan seterusnya sampai memberi apa itu makanan ya begitu. Hari ketiga itu sudah ada apa-apa karena dia orang pas-pasan sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat itu wis habis. Hari ketiga sudah ada apa-apa. Ya Allah, udah boleh aku belum. Nah, sampai apa nak gitu kan. Terus ternyata dia hanya punya duit 50.000. Begini, tak tambahin. Tapi sampean aja kayak berkah. Beli aja akun 50.000, gedang 50.000 kayak masjid. Pondok Pak Yai ini tolong kakak saya ini ditandili atau bagaimana. Dan ini terakhir karena sampai hari berikutnya saya sudah tidak mau. Tapi nanti ngomong enggak deh. Yo tak ngomong selesai, sudah selesai. Akhirnya saya sama Bu RT itu diberitahu, sama dirasanya di ngomong, apa baik kita bener ya, Muhammadiyah ya, benernya Muhammadiyah jadi bener. Jadi sekalian, ini pengalaman yang memang dari masa lalunya pernah mengakui. Maka bermuhammadiyah itu memang tantangannya berat. Harus ada support dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Sampai ada yang ngomong, itu loh, Aisyah itu rumahnya keluarga, dia
karu-karuan. Iku salah. Salahnya apa? Salah dia masuk Aisyah kurang bener. Niatnya macam-macam. Kalau niatnya sudah benar memberikan pengertian pada anak, sampai diancam sama suaminya. Wes, kalau kamu terus-terusan beraisyah, sering kuat, kantung, rapat-rapat, wes nggak usah mulai bisa. Nah, itu akhirnya masuk ke dalam hatinya. Saya pernah aku dikasih Pak Taufik aja ya. 10 malam baru pulang karena menyelesaikan pekerjaan di Bali. Sampai teman-teman bilang, wis mah, nggak usah ngomongin ngomong dan lain lah, mari awak itu boleh memiliki. Ya, tapi ya dibandingin apa yang ngomongnya? Ya, wis nggak usah dulu mendek oma, aku bisa bebek. Itu kalau kan Pak Taufik itu seorang juga orang persyarikatan. Cuma kadang-kadang gambel kan gini. Maka kita contoh dulu. Jadi kalau kita punya suami, ya punya kewajiban. Oh, gini ini saya makan siang, makan malam sudah siap. Kalau suami saya sore datang terus ada makanannya. Ojo terus ditinggal, mari ngono mesti ae. Siap itu seneng. Ya. Jadi semua pekerjaan di rumah harus selesai. Atau nyuruh mewakilkan mau anaknya di sini bapak ini sebelum nanti jam 3:30 mesti teh panas. Teh gak perlu sopo adine tak sopo atau tetangganya suruh kirim teh panas. Itu sampai di rumah keter nek nyapu mana diseneni di dremel yang tak apa bapak. Tak isi kalau tahu kan terus tak isi bapak jangan. Kan koni ya kan, nah, seperti itu. Semuanya punya tantangan, tapi kita harus tetap ikhlas dan lillahi ta'ala beraisyah. Kalau tidak tuh, ya kita sulit. Ini kesini tuh, mari tetap aja langsung rene. Ya, pulang jam sekian, anak itu sampai diurusi, burung kados barang membayu. Ya, mesti begitu. Coba bagaimana kita? Jadi kalau saya mau ada acara full bu, ya mesti kudu di bagaimana? Ya tak pijeti, tak ini, tak masak bu. Lah, itu cara kita bagaimana kita bisa keluar rumah. Ya, jangan keluar begitu, anaknya juga diservis. Ini, itu mesti ada sesuatu, katanya menunggu. Nah, itu cara-cara kami di dalam beraisyah bermuhammadiyah. Insya Allah, kalau kita itu seperti itu, Allah akan memberi jalan. Tapi kalau ibu sudah menutup, misalnya pegawaian, akan ini, ya wes itu akan disibukkan oleh pekerjaannya sendiri, tapi tidak tuntas. Tapi ya ini kurang, kita akan memperoleh pekerjaan yang di situ Allah sudah menjanjikan, ya kan? Nah kita ini kan tugasnya apa bu? Tugas kita sebagai manusia itu. Nah kita ini ada ibadah makhluknya sudah bagus, ya, sholat, puasa, semua sudah kita laksanakan. Makhluknya ini yang kita tutup kekurangan kita dengan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kebaikan-kebaikan untuk bisa khairunnas anfa'uhum. Jadi ibaratnya kita ini kan begini, kalau komputer tapi tidak manfaat untuk dirinya sendiri, itu namanya egois. Ya, komputer itu kudu sering juga rapat supaya apa? Kan pikirannya akeh, pinter-pinter, bisa ngomong, bisa menyampaikan pendapat. Makanya di grup ini jadi orang pinter. Sing pasif, dia akan mendapatkan tambahan ilmu dan dia juga akan terkontrol, ya, mengupgrade dirinya untuk bisa jadi orang pinter. Jadi tidak harus sekolah, tapi dengan rapat-rapat, dengan bertukar pikiran, kita jadi pinter.
Oh, coba. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ella. Tadi Bu Ruli sudah memaparkan yang lain agar mau benar-benar berkomitmen terhadap Muhammadiyah itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kepada atasan kita agar atasan kita ini tidak tersinggung atau apa. Itu kalau masalah mengingatkan untuk pertemuan itu bagaimana caranya, walaupun mohon maaf saya bukan orang alis, saya orangnya seperti ini, saya tidak bisa ngomongnya halus, saya tidak bisa, saya itu ngomongnya ceplas-ceplos. Jadi caranya agar saya bisa mengerim, ya, agar bisa mengerim diri saya ini tidak ngomong apa-apa itu bagaimana? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah yang notabene itu sebetulnya kan linear dengan TK abadi. Nah ini perlu mungkin ibu-ibu TK untuk mengkampanyekan juga, memberi kepengertian kepada wali murid bagaimana mereka ini supaya linier atau pengetahuan agamanya itu bersambung. Ini kan menjadi PR bersama. Kadang-kadang bukan propaganda ya, apa lebih kepada ini kan kadang-kadang SDIT atau SD Islam terpadu itu propagandanya, saya mengatakan begitu. Selalu SD Muhammadiyah itu tidak terpadu. Padahal kan kalau mengerti Muhammadiyah tadi kan sudah disampaikan sama Bu Hera bahwa Muhammadiyah berasaskan Islam, Muhammadiyah itu. Nah, kalau namanya labelnya sudah Muhammadiyah itu kan sebetulnya otomatis berarti azasnya Islam, di situ akan diajarkan keislaman. Nah ini pengertian ini kadang-kadang juga perlu guru-guru SD, guru-guru TK ini menyampaikan kepada murid, kepada wali murid bahwa tidak akan salah. Misalkan seperti itu menyekolahkan di SD Muhammadiyah. Karena apa? Karena akan berlanjut pengetahuan agamanya. Mungkin itu sih Bu tambahan, karena ini forumnya forum guru-guru TK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sekota Malang. Alhamdulillah ternyata Bu ada temuan tahun ini justru banyak Bu yang masuk ke SD Muhammadiyah. Tepuk tangan buat kita Bu. Alhamdulillah, dan kami memang berkomitmen untuk bersama-sama mengkampanyekan bahwa SD Muhammadiyah di Kota Malang ini semuanya sama, unggul. Jadi kita tidak berpandang SD 1, 5 dan lainnya, sudah merapatkan barisan mereka dan memberikan kepada kita yang terbaik. Itu Bu mungkin menyambung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Bu Hera itu apa itu menyampaikan kepada atasan gitu ya. Jadi lebih pada komunikasi gitu. Ya, jadi kita ini sebetulnya di Muhammadiyah itu sistem komunikasinya itu sebenarnya demokratis, nggak seperti teman-teman kita di Muslimat itu memang untuk menyampaikan sesuatu kepada penyaingnya itu memang ada, dan itu baik sebetulnya. Tapi Muhammadiyah kadang-kadang lama itu kadang. Ya. Kenapa? Saya contohkan ya, contoh. Ada anak NA, anak pemuda ini. Saya itu datang ke salin, ya tak salin. Apa komentari ngomong? Oh, salin saya miru-miru wong NU paling. Salin itu kan tanda tak. Seperti itu pemahamannya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang lama ya benar-benar bisa. Ya, itu juga harus kita. Makanya kita ini kan ada istilah Islam Wasatiyah. Jadi kita tidak Wasatiyah ya. Jadi bagaimana kita ini memang Arema, ya, tetapi memiliki akhlak yang Islami. Meskipun apa diramu, aku gak cocok, aku diri juga. Tetapi
ibunya melihat karakter orangnya. Lek berak gue lu katanya pantes. Apa karena saya orang terbuka. Tapi ada orang yang lama seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat orangnya dulu. Dia orang Solo, apa orang Jalan Jombang, apa Jalan Solo. Jadi kita lihat karakter kawannya dulu. Kadang-kadang ada yang senang diberikan masukan terbuka, ada yang memang melalui ini Mbak Uli tolong barang kandani kok begini bla bla bla. Ada yang dengan rata. Kemudian yang kedua tentang komitmen. Insya Allah guru-guru TK ABA itu berkomitmen. Cuma kadang-kadang saya memberikan masukan kepada teman-teman SD. Ada loh SD itu yang begini. Bukan fisika ya. Kamu nang TK, sampai nang TK bawa apa? Brosur toh. Ya mesti kan kamu ke TK itu bu, kepala sekolah gawat no jajan, konde-konde, tahu apa lho. Itu kadang-kadang kita itu orang dia itu cucu-cuculan naik. Ya. Sama bawa apa anak TK ku? Ya itu brosur pun tak kasihkan ke kepala sekolah. Dan terus ngono toh. Mau enggak mau ya mesti kita gurunya apa gurunya kan dia walu. Kalau kalau dia walu ini ya ini punyanya wali murid bla bla bla. Tolong nanti disampaikan. Ngono lho, aja cuculan kan. Ketika guru TK itu masih dia syukurnya banget. Ya kan? Apa bilang? Nah, seperti itu Bu. Buatakan itu berak berantakan jangan enggak gitu. Cuma kita itu mau menyampaikan sesuatu apa itu paling tidak ada sesuatu yang kita bawa untuk mereka itu loh, paling tidak ucapan terima kasih ya. Jadi yang pertama itu terus apa namanya? Terus tadi sudah tercover mungkin Bu apa pola komunikasi pada atasan untuk apa menyampaikan pendapat atau kepada atasan sudah menjadi apa? Begini Ibu, karena yang mungkin ya, atasannya nggak mau makanya perantara itu penting, ya.